يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. على هذه النية وعلى كونيتنا الصالحة فليحسن الكتاب والأمر الحافظ ابن حجر العسقلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-faridis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Qala syair man la adaba lahu fala ilma lahu. Hadratul mukarramin asatizat, para ustadz, para kiai, para hujjat yang saya ta'zimi, wabil khusus ketua DKM Masjid Jami Al-Fajar Bapak Ustadz Al-Hajj Cecep Saifuddin, dan para kiai, para ajengan, para guru di masjid yang mulia ini yang kami ta'zimi. Hadirin jamaah salat subuh yang saya hormati dan juga semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilmi. Semoga ilmu yang kita dapatkan walaupun tidak banyak, sedikit, waktunya pun terbatas, namun mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah hadirin sedang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian hadis kali ini materinya adalah tentang babun salatil jama'ati wal imamah. Bab salat jamaah dan yang berhak menjadi imam. Mungkin ini pernah dikaji di kajian fikih, namun kali ini saya akan bawakan dengan sisi yang berbeda, yaitu dengan ilmu hadisnya. Hadis-hadis yang berkaitan dengan apakah keutamaan sholat jamaah, tata cara sholat jamaah, aplikasi sholat jamaah dalam kehidupan sehari-hari,
dan sebagainya. Insyaallah kita akan kaji di kesempatan yang baik ini. Udah pernah dibahas Kiai? Udah ya. Fikih ya dia. Berarti nggak jadi nih. Ganti tema ini. Setuju bab ini? Nggak apa-apa ya. Nggak boleh bosan. Dalam ta'limu ta'lim itu sekalipun ilmu itu disampaikan selama 1000 kali diulang-ulang, nggak boleh bosan. Ilmu itu, materi itu disampaikan sebanyak 999 kali. Kita nggak bosan. Yang ke 1000 kalinya kita bosan, maka kita bukanlah seorang ahli ilmu. Jadi ilmu itu tidak boleh bosan. Hadis yang pertama yang berkaitan dengan fadilah keutamaan sholat jamaah. Sebenarnya udah hafal semua. Sholat jamaah itu fadilahnya 27 derajat dibanding sholat sendirian. Tapi banyak yang eling nggak nih? Banyak nggak yang menyadari kalau sholat jamaah itu ternyata lebih afdol dibanding dewekan? Saya rasa banyak yang nggak eling. Karena kalau semua umat Islam menyadari ternyata 27 itu lebih banyak daripada 1, ini masjid nggak muat. Kalau semua umat Islam menyadari bahwa keutamaan sholat jamaah itu lebih besar, menyadari ya, tahu kalau mah tahu sih pasti tahu. Sebodoh-bodohnya orang Islam tahu 27 derajat lebih banyak dibanding dewekan. Masalahnya ndak eling, nggak menyadari kalau jamaah itu lebih utama pahalanya 27 derajat. Ini masjid tidak muat ini kalau mereka menyadari hal itu. Baik, hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar. Ini Ibnu Umar itu dari umur 10 tahun udah kemana-mana udah ikut Nabi. Dia salah satu perawi yang siqah, bahkan awsaq tingkatannya tuh, sangat terpercaya. Umur 10 tahun kemana-mana udah ikut Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ini hadisnya hadis qauliyah, ucapan Nabi langsung. Ada hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah, ada hadis taqririyah. Apa itu qauliyah? Qauliyah itu ucapan Nabi, hadis yang langsung diucapkan, diutarakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua hadis fi'liyah, Nabi tidak ngomong, cuma sifatnya saja yang direkam sama sahabat. Nabi sholat, Nabi minum, Nabi tidur, Nabi berjalan dan sebagainya diceritakan. Ada hadis yang bukan ucapan Nabi, bukan perbuatan Nabi, namun didiamkan. Namanya hadis taqririyah. Contohnya banyak. Bilal bin Rabah wudu, menjaga wudu, sholat sunnah sebelum, sholat sunnah setelah wudu. Satu lagi Muaz bin Jabal mencontohkan cara jadi masbuk yang benar. Itu berasal dari hadis takrir itu. Jadi zaman Nabi itu mencari masbuk itu paling susah. Jarang. Apa masbuk? Ketinggalan dalam sholat jamaah. Karena para sahabat sudah di masjid sebelum azan dikumandangkan. Kalau kita nunggu qomat. Makanya para sahabat nggak tahu cara jadi masbuk yang benar tuh, sahabat nggak tahu. Yang ngarang-ngarang siapa? Muaz. Yang ngarang-ngarang cara menjadi masbuk yang benar itu Muaz. Yang pertama kali mencontohkan atau ngarang-ngarang bahasa kita mah. Sahabat dulu itu kalau ketinggalan sholat ngejar di depan, diudak ketinggalannya. Kayak kita masih kecil waktu di kampung dulu, kalau sholat tarawih itu ketinggalan diudak.
Jadi ketika imam salam, ya ikut salam, udah impas, bayar di muka. Nah, Mu'az ketika ketinggalan sholat langsung masuk shop, masuk barisan. Imam salam, bangkit nambahin. Sahabat kaget, ini orang beda dewek ini. Laporlah kepada Rasul, ya Rasulullah, Mu'az kalau ketinggalan sholat seperti itu. Seperti apa? Langsung masuk shop, imam salam, bangkit dia nambahin. Jadi kayak aneh di pandangan para sahabat. Dilaporkan kepada Rasulullah. Apa kata Nabi? Sanna alaikum Mu'az. Mu'az telah mencontohkan sesuatu yang baik untuk kalian. Nabi nggak pernah nyontohin cara jadi masbuk yang benar. Nah, ini namanya hadis taqririyah. Tidak diucapkan, tidak dilakukan sama Nabi, sahabat yang melakukan, didiamkan, artinya dilegitimasi, direstui. Maka itu pun menjadi sunnah. Qala Rasulullah SAW mengatakan, salatul jama'ati, salat jamaah, afdalu lebih utama min salatil fadzi daripada salat dewekan sendirian bi 27 darajah, yaitu lebih utama 27 derajat daripada salat sendirian. Di hadis lain dikatakan bi 25 juz'an, lebih utama 25 derajat. Nah, itu tadi, seandainya umat Islam menyadari hal itu, pasti ngambil yang 27. Cuma kalau kita tawarkan kepada orang Islam, Pak, duit 27 juta sama 1 juta banyakan mana, Pak? Kira-kira milih yang 27 juta apa yang 1 juta? Saya yakin milih yang 27 juta semua. Kalau duit. Tapi kalau sholat, pada nyari yang dewek. Yang penting sholat. Ini masalahnya. Jadi masalahnya umat Islam bukan nggak tahu pahalanya lebih besar, bukan. Masalahnya saudara kita atau kita bahkan sholatnya itu dilakukan atas dasar menggugurkan kewajiban. Itu masalahnya. Bukan mereka tidak paham 27 lebih banyak, bukan. Yang penting gugur kewajiban. Maknanya apa itu? Nyogok Tuhan. Biar enggak masuk neraka, biar masuk surga. Apa iya umur kita segini masih begitu terus sholatnya? Yang penting sholat begitu. Tidak menjamin sholat kita itu bisa mengantarkan kita ke surga. Yang memasukkan kita ke surga bukan ibadah kita. Kata siapa? Awas jangan salah paham nih ya. Belum kelar nih. Enggak menjamin ahli ibadah itu pasti masuk surga, enggak menjamin. Yang menjamin kita masuk ke surga itu rahmat Allah, bukan ibadah kita. Maka sholatlah, ibadahlah dengan niatan atas dasar menggapai rahmat Allah. Kalau Allah sudah rahmati ibadah kita, mustahil kita dimasukkan ke nerakanya Allah. Kalau Allah sudah meridhoi kita, udah pasti kita masuk surga. Maka sholatlah atas dasar cari rahmat Allah, cari ridho Allah, bukan menggugurkan kewajiban. Emang kewajiban sholat itu wajib, betul. Tapi niatkanlah sholat itu lillahi ta'ala. Kan dalam niat diucapkan usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbila qiblati ma'muman au adaan au imaman lillahi ta'ala. Tapi berat banget itu, walaupun dalam i'tiqadnya disebutkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nyatanya pada selingkuh hatinya. Antara mulut, hati sama gerakan gak sinkron. Mulutnya ngomong apa? Allahu Akbar.
hatinya kemana-mana, pikirannya tidak terpaut kepada Allah, ujung-ujungnya lupa rakaat. Kalau sholat niatnya udah kemana-mana, pikirannya kemana, nggak sinkron antara zikrul lisan, zikrul qalbi, atau zikrul af'al, nggak sinkron, bakal ngaco tuh sholat. Maka Allah bilang dalam surah Al-Mu'minun tuh, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Salah satunya adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk di dalam salatnya. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Emang berat sih, sholat tuh berat, apalagi jamaah, apalagi subuh. Asqala sholatu 'alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajri. Sholat yang paling berat bagi orang munafik sholat isya dan sholat subuh. Makanya kalau jamaah masjid maghrib rame, jangan jadi patokan, biasa itu mah. Tapi kalau subuh isya'nya rame baru mantep. Alhamdulillah ini masjid subuhnya banyak, alhamdulillah. Tapi tolak ukur makmurnya masjid itu Pak Haji bukan dari sholat jamaah sebenarnya. Untuk melihat masjid itu makmur atau tidak, iya gini di kajiannya, bukan sholatnya. Sholat mah ritual, karena orang yang sholat belum tentu ngaji. Tapi orang yang ngaji insya Allah pasti sholat. Banyak kan habis ngaji, habis sholat kabur, yang penting gugur kewajibannya. Tapi orang yang ta'lim udah pasti sholat. Tapi ta'lim beginian, bukan ceramah agama, bukan siraman rohani. Dah. Wasta'inu bis sabri was shalah. Mohonlah kepada Allah, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya salat itu dhamir hanya kembali kepada salat. Lakabiratun, lamnya taukid, amat sangat berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Apa cirinya orang yang khusyuk dengan orang yang tidak khusyuk? Gampang sebenarnya mah. Orang yang khusyuk dalam sholatnya itu menjadikan sholat sebagai kebutuhan. Jadi kalau kita sudah menjadikan sholat itu sebagai kebutuhan, kayak kita kerja lembur, kerja sampai dari jam 8 sampai jam 5 umpama, lembur long shift, nggak capek tuh, walaupun capek nggak dirasa. Kenapa yo? Butuh. Karyawan tuh kalau dikasih lembur malah seneng, padahal capek sebenarnya. Karena butuh. Gaji pokok 4 juta, karena lembur sampai 10 juta. Butuh. Urusan dunia. Begitupun sholat. Kalau kita sudah menjadikan sholat itu sebagai kebutuhan ruhaniyah kita, nggak ada yang berat. Nabi itu udah punya tiket surga, udah pasti masuk surga, udah pasti. Tapi sholatnya nggak ada yang lawan. Lama panjangnya sholat itu nggak ada lawan. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kau tanya, kata Aisyah istri Nabi, bagaimana panjang dan bagusnya sholatnya Nabi. Sampai Aisyah itu kalau namanya Nabi tahajud ketiduran, kakinya sampai ke tempat sujudnya Rasul, dipinggirin balik lagi saking pulesnya, nggak kuat nungguin Nabi sholat qiyamul lail, saking lamanya. Bahkan kakinya Nabi bengkak, saking lama berdiri nggak terasa. Kenapa? Butuh. Nabi bukan lagi sholatnya pengen masuk surga, bukan. Nabi sholat bukan karena takut neraka, bukan, tapi bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bengkak kaki Nabi. Tapi sama juga sih, jamaah sini juga banyak yang bengkak kakinya.
Bukan karena banyaknya sholat, lamanya berdiri, tapi karena asam urat. Ya Allah. Dah, itu hadis yang pertama. Syuruk jam berapa Pak Cik? Takut kelewatan lagi. Kemarin ada pertanyaan kemana tuh kertasnya tuh? Hilang. Alhamdulillah kalau hilang mah. Baik. Hadis yang kedua. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Rasul ini hadisnya sangat keras ini. Awas jangan salah paham ntar ya. Apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang nyawaku di genggamannya, yang nafasku ada di tangan Allah, kata Nabi sampai bersumpah. Walladzi nafsi biyadihi. Apa kata Nabi sampai begitu gergetannya? Kalau bahasa kita mah gergetan. Demi Allah yang nyawaku ada di genggamannya. Laqad hammamtu, sungguh aku ingin. Ingat, sungguh aku ingin. Ini maknanya gergetan. An amura bihatabin fayuhtataba. Aku ingin sekali mengumpulkan kayu bakar. Ini ceritanya, gergetan Nabi tentang pentingnya sholat jamaah. Demi Allah, aku ingin sekali mengumpulkan kayu bakar. Memerintahkan para sahabat maksudnya untuk mengumpulkan kayu bakar. Summa amura bis salati fayu'adzana laha. Kemudian aku memerintahkan kepada sahabat, salah satu sahabat, untuk sholat jamaah dan tentunya azan ketika masuk waktu. Summa amura rujulan fayu'amman nas. Kemudian aku perintahkan salah satu sahabat untuk menjadi imam. Summa khalifa ila rijalin la yashhaduna sholata. Kemudian aku ingin mengajak sahabat yang lain untuk keliling kampung mencari orang yang enggak sholat di masjid, mencari rumah-rumah orang yang orangnya enggak datang ke masjid, enggak jamaah maksudnya. Fa uharriqu alaihim buyutahum. Kemudian aku bakar rumahnya. Apa maknanya? Nabi gergetan, azan dikumandangkan, qomat, sudah berlangsung sholat jamaah. Di rumah-rumah penduduk masih banyak orang, laki-laki dewasa, enggak ke masjid. Aku ingin bakar rumah mereka. Tapi ini tolong jangan dipraktekin ya, karena ini maknanya kata Nabi aku ingin, cuma gemes doang. Tapi sayang enggak umpama, andai kata bila mana misalkan umpama Nabi melakukan saat itu, habis rumah-rumahnya dibakar sama DKM. Untung Nabi belum melakukan, hanya ingin, aku ingin, gergetan. Jadi Nabi belum melakukan, hanya ingin, cuma gergetan saja. Kenapa? Ya tadi udah dikasih tahu sholat jamaah pahalanya 27, dewekan 1. 27 tuh gini Pak, ini bahasa candaannya nih. Kalau sholat secara kolektif atau berjamaah pahala 27. Kita kurang khusyuk, masih tinggal 26. Ngelantur hatinya masih tinggal 25. Bacaannya belepetan, alhamdulillahirabbil alamin, karena jamaah kolektif masih tinggal 24. Ya. Sisanya banyak. Coba kalau dewekan, udah pahalanya 1, lupa rokaat pula, habis. Tuh,
Ini maknanya Nabi kok sebegitu sayangnya sama kita. Kalau kamu 27, kalau kamu jamaah pahalanya 27, dewekan 1, masih nggak diambil. Ini yang membuat Nabi gergetan kepada umatnya. Aku ingin bakar rumah mereka yang ketika azan dikumandangkan berlangsung sholat jamaah, mereka masih nonton TV, masih main handphone di rumah. Aku ingin bakar rumahnya. Untung Nabi belum melakukan. Gemes, cuma gemes. Walladzi nafsi biyadi, kembali Rasul mengatakan, demi Allah yang nyawaku di genggamannya. Lau andai kata ya'lamu, mereka mengetahui, aduhum salah satu di antara mereka, annahu yajidu arqan, bahwasanya di masjid itu ada daging yang syaminan, daging yang gemuk, aw mirmataini, atau daging iga, hasanataini, yang bagus, la syahidal isya, pasti mereka akan pergi salat isya berjamaah. Ini terbukti sebenarnya. Coba lihat di Idul Kurban, orang yang nggak pernah ke masjid datang ke masjid, bawa tiket, ngambil daging. Andai kata mereka tahu kalau di masjid itu setelah sholat isya pembagian daging, pasti mereka berbondong-bondong ke masjid. Kata Nabi begitu. Andai kata, makanya mohon maaf ya, bukan nggak bagus sebenarnya sholat jamaah ada Jumat berkah tuh, bagi-bagi nasi. Sekarang ya udah mulai ini ya, udah mulai familiar sekarang tuh, habis Jumatan dapat nasi itu. Ya bagus ya buat sedekah. Tapi ada sisi nggak bagusnya, karena ada orang sholat jamaah itu niatnya pengen dapat besek. Nabi udah bilang, andai kata mereka tahu bahwa di masjid itu ada daging dibagikan setelah sholat isya, mereka akan berbondong-bondong ke masjid. Terbukti lebaran haji di mana-mana, seumur-umur nggak ke masjid, nggak ke musola, pas pembagian daging nggak dibagi, ngambek, DKM nggak adil. Tuh. Andai kata mereka, kata Rasul, mereka tahu bahwa di masjid itu ada daging yang gemuk, bagus, mereka akan berbondong-bondong ke masjid untuk sholat isya. Berat memang. Wa anhu, dan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asqalus salati 'alal munafiqin. Nah, ini hadis yang tadi. Terberat solat bagi orang munafik. Solat yang paling berat bagi orang munafik itu, kata Nabi, salatul isya'i, solat isya, wa salatul fajri, dan solat subuh. Jadi bukan maghrib, patokannya isya dan subuh. Kalau isyanya rame, subuhnya rame, insya Allah maghrib lebih rame. Ya kalau maghrib rame apa hebatnya? Udah mandi, udah makan, udah pulang kerja. Tapi kalau isya, banyak yang lalai. Ntar jam 8 masih isya, jam 9 masih isya, ada bola kelar jam 11, jam 12 masih boleh. Terus karena panjang. Kalau subuh, karena waktunya sempit. Makanya jangan coba-coba setengah jam sebelum sholat subuh kita bangun tidur lagi, jangan coba-coba. Udah pasti kebablasan, udah pasti subuh tuh. Makanya tadi saya dengar ada tarhim di sini ya, bagus itu. Sebelum subuh tarhim dulu. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin, ya Rasulullah, bagus itu. Jangan langsung ajan, ajan cepet banget lagi. Biar orang yang tidur bangun dulu, mandi dulu. Yang namanya tidur malam kan suka jahil tuh, tangannya suka iseng kan, biar mandi junub dulu. Imamnya kayak tadi kayak gitu, bacanya panjang sedikit. Jangan sholat subuh imamnya kuliah sama kulhu. Orang kemari udah kelar.
yang panjang sedikit. Salat yang paling berat bagi kaum munafik kata Rasul subuh dan isya. Lau ya'lamuna ma fihi majak, jika mereka mengetahui keutamaan dua salat tersebut kata Nabi, la atauhuma walau habwan, mereka akan mendatangi salat subuh dan isya walaupun dalam keadaan merangkak. Andai kata mereka mengetahui keutamaan salat subuh dan isya, mereka akan pergi ke masjid walaupun dalam keadaan merangkak. Subuh, apa sih keutamaannya? Pergantian shift antara malaikat malam dengan malaikat siang itu di subuh hari. Jadi ganti tugas malam. Ini hadis sahih. Pergantian tugas antara malaikat yang berjaga di malam hari dengan malaikat di siang hari itu waktu subuh. Ini utamanya, keutamaan sholat subuh berjamaah. Jadi malaikat lagi ngumpul di situ. Tapi beratnya minta ampun. Beratnya minta ampun. Bahkan kalaupun dilakonin subuhnya mangap terus. Wah. Makanya mandi. Sebelum sholat subuh sunahkan mandi. Jangan lupa kumur-kumur, gosok gigi atau siwak dan masukkan air ke hidung. Kenapa? Ketika kita tidur, setan, kan kata Nabi begini, ketika satu anak manusia lahir, dua anak setan lahir. Nah, ketika dia tidur, setan yang ikutin kita itu tidur di lubang hidung kita. Nah, makanya kalau ada orang yang sholat tukang nguap tuh, hampir dipastikan dia nggak memasukkan air ke hidung ketika berwudu. Makanya sunnah tuh masukkan air ke mulut, kumur-kumur, masukkan ke hidung itu sunnah. Biar apa? Jin yang ngikutin kita kemana-mana itu ketika dia masuk ke lubang hidung kita, keluar ketika kita memasukkan air wudhu ke lubang kedua lubang hidung kita. Tapi beratnya minta ampun memang subuh itu luar biasa. Hadis yang berikutnya. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sami'a an-nidaa, barang siapa yang mendengarkan panggilan azan falam ya'ti fala salata lahu, dia tidak datang, dia tidak salat berjamaah di masjid, fala salata lahu, maka dia termasuk orang yang tidak salat. Ini makna harfiahnya, tapi makna secara hukum maknanya orang yang mendengarkan azan falam ya'ti, tidak mendatangi, fala sholata lahu, maka tidak sempurna salatnya. Illa min uzrin, kecuali dalam keadaan uzur. Inilah hadis yang digunakan sebagian kecil ulama fikih yang mengatakan salat jamak itu hukumnya wajib. Tapi mayoritas jumhur ulama mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Sebagian mengatakan hukum sholat jamaah itu adalah fardu kifayah. Tapi sebagian kecil mengatakan wajib. Nah, dalil inilah yang digunakan sama ulama yang berpendapat bahwa jamaah itu hukumnya wajib. Ini hadis ini yang jadi patokan atau rujukan atau referensinya. Tapi mazhab Syafi'i menganggap sholat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah. Terlepas dari hukumnya sunnah berjamaah itu, coba lihat keutamaannya. Satu lagi, biar pertanyaannya agak banyakan. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Kata Nabi, innama ju'ilal imamu, sesungguhnya diangkatnya seorang imam liyutamma bihi, untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, apabila imam takbir maka takbirlah kamu. Cukup sampai sini dulu. Ini saya masih banyak menyaksikan imam tuh sudah baca Fatihah masih repot sama usolli.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Usolli ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Usolli atau talaffuz bin niyah itu diucapkan bareng-bareng imam nggak apa-apa. Jangan nunggu imam takbir baru usolli. Usolli itu bukan niat, Pak. Niat itu di mari. Usolli itu talaffuz bin niyah, hanya memancing, kata Imam Syafi'i, untuk mengingatkan hati, tazkiratun nafs, mengingatkan hati bahwa kita mau sholat. Jadi usolli itu belum niat sebenarnya. Niat itu bersamaan dengan perbuatan. Allah, nah itu niat hati ngomong. Bukan usolli itu hanya talaffuz bin niyah. Beda antara niat dengan talaffuz bin niyah. Jadi kalau kita mengucapkan usolli itu nggak apa-apa bareng imam. Imam baca qul a'udzu birabbin nas, baca qul a'udzu birabbin nas, nggak apa-apa dibarengin. Sholli fardhu subhi raka'ataini, ikutin bareng nggak apa-apa. Tapi yang nggak boleh bareng itu ketika takbir Allahu Akbar baru kita takbir, gitu loh. Jangan repot sama usolli. Makanya jangan kalau ketika sudah qomat langsung maju, jangan nyender di belakang dulu, ketinggalan ntar. Bila perlu sop yang paling utama, yang paling depan kata Rasul. Yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Jadi kita ketika imam takbir Allahu Akbar langsung Allahu Akbar. Apabila imam takbir, jangan kelamaan usolli baik. Sah enggak kita sholat enggak pakai usolli? Sah. Yang enggak sah itu enggak ada niat, itu enggak sah. Jadi sholat enggak pakai usolli sah. Yang penting ketika takbir Allah niat. Saya sholat apa, berapa rakaat, ngadep kemana, untuk siapa. Jadi makanya takbir itu jangan buru-buru. Itu niatnya kapan? Niat itu ketika kita wudhu, umpama wudhu nih, kapan niat? Niatnya ketika kita menghusapkan air ke wajah. Ngomong tuh, ini wudhu apa ini? Untuk siapa? Itulah niat. Jadi beda antara talaffuz bin niyah dengan niat. Tapi lebih bagus mengucapkan talaffuz bin niyah. Kalau saya biasa mengucapkan lafaz niat. Usolli nama itu diucapkan. Tapi itu belum niat, baru lafaz niat. Jadi idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbira. Dan janganlah kamu bertakbir sehingga imam takbir dulu. Jangan mendahului atau jangan ngebarengin. Wa idza raka'a farka'u, apabila imam ruku maka rukuklah kamu. Wala tarka'u hatta yarka'a, janganlah ruku sebelum imam ruku. Ini banyak juga kejadian ya. Imamnya Allahu Akbar sudah ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Masih baca Fatihah. Enaknya masbuk itu begitu, enaknya jamaah. Biar kata kita baru baca bismillah, imamnya ruku, langsung ruku dapat 1 rakaat. Bahkan sekalipun kita nggak sempat baca bismillah sama sekali, imamnya ruku, langsung ruku, dapat 1 rakaat dan nggak perlu ngulang. Jadi jangan ngelarin Fatihahnya, langsung ruku. Wa iza raka'a farka'u, apabila imam ruku maka ruku langsung, dan jangan ruku sebelum imam ruku. Wa iza sami'allahu liman hamidah, apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah faqulu, maka ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu atau rabbana walakal hamd. Ini udah mulai hilang nih, Mam. Sami'allahu liman hamidah, sepi banget. Jangankan itu, amin aja, amin.
imamnya semangat kayak di Masjidil Haram. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mantap kan imamnya. Aminnya menceleh. Amin. Ya Allah. Semangat gitu loh. Bila intonasinya samain. Waladdallin. Amin. Jangan imamnya gergetan semangat, makmumnya ngeceleh. Amin. Ya Allah. Kata malaikat, gua tulis berapa nih orang tulisnya pahalanya. Semangat dikit. Jangan ruku sebelum imam ruku. Dan apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Itu kan bacaannya komando itu. Sami Allahu liman hamidah. Makmum cukup bilang Rabbana walakal hamdu. Wa iza sajada fasjudu. Apabila imam sujud maka sujudlah kamu. Wala tasjudu hatta yasjuda. Dan janganlah kamu sujud sehingga imam sujud. Termasuk salam. Ketika imam sudah salam, walaupun kita hafal doa setelah at-tahiyat, Allahumma inna na'udzubika minal azabil qabri, min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati, dan seterusnya. Allahumma fil lima qadamtu wa ma asratu wa ma asrabtu. Mentang-mentang hafal, imam salam masih baca doa aja. Enggak boleh. Kalau imam sudah salam, ya salam. Putusin bacaan kita, jangan diterusin. Namanya kita makmum atau jamaah yang enggak patuh sama pemimpin begitu. Khianat. Harus salam. Sekalipun kita hafal bacaannya salam. Termasuk sujud. Nih banyak nih. Sujud terakhir di rakaat terakhir. Saya masih banyak menyaksikan imam sudah at-tahiyat masih sujud aja. Saking khusyuknya. Ini khusyuk tanpa ilmu ini. Imamnya udah bangkit at-tahiyat masih sujud. Kalau sholat dewek kan ya monggo, bagus. Tapi kalau kita ikut angkot, ikut taksi, ikut kereta, ikut masinis, jangan imamnya udah salah masih sujud aja. Ini namanya khusyuk yang tanpa ilmu. Semangat tapi tidak dasar dengan ilmu. Imam salam ya harus salam walaupun bacaan kita belum selesai. Wa idza shalla qa'iman, apabila imam salat dalam keadaan berdiri, fasallu qiyaman, maka salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Wa idza shalla qa'idan, apabila imam salat dalam keadaan duduk, fasallu qu'udan ajma'in, maka salatlah kamu dalam keadaan duduk semuanya. Dah, pertanyaannya udah banyak, terkebablasan lagi.